Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Nugra Putra Fidiantara dengan NIM 23241010 dari kelas SQLA. Oke, di sini saya mau menjelaskan mengenai tugas pemrograman SQL, ya ini tugas himpunan ya. Di sini saya mengerjakan soal mengenai himpunan ya, query himpunan. Nah, di sini saja kita mulai. Nomor satu, jelaskan fungsi dari union, intersect, dan accept. Oke, mungkin langsung saya ini di sini. Nah, jadi tuh kalau union, nah, union dulu ya. Nah, kalau union ini adalah digunakan untuk menggabungkan hasil dari dua atau lebih query. Select hasilnya akan mencakup semua baris yang unik dari masing-masing query. Nah, jadi fungsinya union ini ya buat menggabungkan eh, menggabungkan data gitu dari dua tabel, minimalnya itu dua tabel. Nah, tapi bisa lebih, bisa jadi bisa tiga tabel pun bisa. Jadi dijadikan satu gitu, dijadikan satu datanya. Tapi kalau union ini nggak, duplikatnya nggak dimunculin ya. Jadi semisal ada data yang sama dalam dua tabel itu nggak dimunculkan. Jadi dimunculkannya hanya satu kalau union ini. Nah, seperti ini contohnya. Misal ada contoh jika query A menghasilkan 1, 2, 3 dan query B menghasilkan 4, 3, 4, 5, maka union dari keduanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan dari sini, jadi kan di A ini ada tiga juga, nah di B juga ada tiga. Nah, di sini tidak ditulis kan tiganya dua kali, jadi tiganya cukup satu. Itu kalau union. Lanjut ke intersect, digunakan untuk mendapatkan baris yang muncul di kedua query. Hasilnya akan mencakup hanya baris yang ada di kedua set hasil. Nah, kalau intersect ini, jadi dia tuh memunculkan data yang sama aja dari kedua tabel gitu. Nah, jadi misal di sini ada contohnya jika query A menghasilkan 1, 2, 3 dan query B menghasilkan 2, 3, 4, maka intersect dari keduanya akan menghasilkan 2 dan 3. Nah, kenapa 1 dan 4 ini tidak menga- tidak ada di outputnya? Karena 1 dan 4 ini kan nggak ada nih. Jadi satu ini nggak ada di query B dan 4 nggak ada di query A. Langsung ke accept. Accept digunakan untuk mendapatkan baris yang ada di query pertama tetapi tidak ada di query kedua. Ini berguna untuk menemukan perbedaan antara dua set hasil. Nah, jadi misal query query pertama yang dipanggil itu query A gitu. Jadi menghasilkan 1, 2, 3 dan query B menghasilkan 2, 3, 4. Maka accept dari keduanya adalah satu. Nah, jadi kan awalnya ini yang dipanggil duluan adalah query A atau tabel A ya. Nah, otomatis yang dimunculkan itu hanyalah data dari query A yang tidak ada di query B gitu. Jadi hanya munculnya satu ini. Kalau 2, 3 ini kan ada. 2, 3 ini kan ada di kedua tabel, jadi gak dimunculkan. Nah, 4 ini kenapa gak dimunculkan? Karena emang query pertama yang dipanggil ini kan query A. Jadi hanya memanggil data yang ada di query A aja. Yang ada di query A tetapi tidak ada di query B. Oke, lanjut ke kedua. Sebutkan perbedaan antara union dan union all. Nah, kalau union itu menghasilkan menggabungkan hasil dari dua atau lebih query dan menghapus baris duplikat. Hasilnya hanya akan menampilkan dua baris unik. Nah, jadi ini misalnya contoh ini menghasilkan 1, 2, 3 dan query B menghasilkan 3, 4, 5, maka A union akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tadi yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kalau union biasa nih union union saja itu menggabungkan data, tetapi duplikatnya itu tidak dimunculkan. Jadi kalau misalnya ada 1, 2, 3, tiganya ada dua nih di A dan B, maka dimunculkan satu aja di sini gitu. Kalau union all menggabungkan hasil dari dua atau lebih query tetapi tidak menghapus baris duplikat, hanya hasilnya akan mencakup semua baris dari kedua query termasuk yang duplikat. Nah, kalau union all dia itu eh, data yang duplikat juga dimunculin. Nah, jadi 1, 2, 3 dan query B 3, 4, 5, maka hasilnya 1, 2, 3, 3, 4, 5. Karena tiga di sini kan ada dua ini di sini di query A dan query B. Jadi dimunculkannya dua kali kalau query all. Oke. Terus kan tuliskan hasil dari masing-masing query di atas. Oke, langsung ke PG admin. Nah, di sini itu kita em,
mengambil menggabungkan data dari kedua tabel customer dan staff. Di sini memanggil kolom yang sama-sama memanggil first name dan last name. Jadi memanggil kolom first name dan last name dari kedua tabel tersebut lalu digabungkan. Nah, untuk yang kedua, nah kalau ini hampir mirip sama yang sebelumnya, tetapi sesuai yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau union all itu duplikatnya juga dimunculkan. Nah, juga dimunculkan gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau ini intersect-nya. Berarti kalau intersect itu adalah menampilkan data yang sama dari kedua tabel. Nah, jadi misal ini kan di tabel customer itu ada namanya Rastian Restu gitu. Nah, di staff tuh juga ada nama Rastian Restu. Nah, makanya Rastian Restu ini muncul di sini. Nah, data-data yang lain pun sama, sama halnya juga begitu. Jadi, yang intersect ini khusus menampilkan data yang sama untuk kedua tabel. Selanjutnya ada ini. Nah, kalau except ini menampilkan data yang tidak ada di tabel staff. Nah, pertama kan yang dipanggilkan query ini dulu nih. Select first name, last name from customer. Nah, berarti di sini adalah fungsinya memanggil data customer yang tidak ada di tabel staff gitu. Jadi except di sini fungsinya sebagai perbandingan gitu. Oke, mungkin lanjut ke soal 4A. Oke, selesaikan permasalahan berikut dengan memperhatikan contoh query di atas tanpa memperhatikan contoh query di atas. Oke. Pertama yang A dulu ya, tanpa menggunakan subquery dan join tampilkan data customer yang memiliki alamat yang sama dengan staff address ID. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk menampilkan address ID yang sama gitu dari tabel customer dan staff. Nah, karena di sini udah ada ada ini sudah ada tulisan ini memiliki alamat yang sama. Nah, kalau yang sama berarti kan menampilkan data yang sama kan dari kedua tabel, makanya di sini menggunakan intersect di sini gitu. Oke, lanjut ke yang 4B. Dengan menggunakan perintah union dan union all, tampilkan data alamat customer dan staff. Apakah dari penggunaan perintah union dan union all terdapat perbedaan jumlah data yang dihasilkan? Nah, di sini hmm, nah ini kita di sini disuruh untuk mencari perbedaan antara union dan union all apakah ada perbedaan gitu. Oke, di sini langsung kita cek aja. Kalau union, nah dari union ini untuk data pertamanya 184, 87, 477 ya. Nah, kalau misalnya pakai union all, nah ini jadi beda karena kan sesuai yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwasannya kalau union all itu dia menampilkannya itu sama duplikatnya juga. Jadi bukan hanya digabung saja tapi duplikatnya juga dimasukkan. Kalau union digabung tetapi duplikatnya tidak dimasukkan ke dalam output. Ke soal yang terakhir, tuliskan query yang digunakan untuk mendapatkan informasi data pencarian data pada tabel kategori yang memiliki nama yang sama dengan data judul film. Oke, terus nah, di sini sih pasti sudah kelihatan ya kalau ini kosong ya. Nah, kenapa bisa kosong? Karena di sini tuliskan query yang digunakan untuk mendapatkan informasi pencarian data pada tabel kategori yang memiliki nama sama dengan judul film. Nah, di sini kan dari sini sudah kelihatan beda ya. Dengan nama kategori disamakan dengan nama film. Jadi tidak berhubungan kedua tabel ini. Jadi tidak akan ada data yang sama karena kategori ini kan sebagai pengelompokan data dari film kan. Jadi gak mungkin kategori ini ada yang datanya sama dengan tabel film. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan.
Mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih. Selamat malam.